Tumastagil bil wirdi, kemudian sibukkan diri engkau dengan wirid, yakni setelah subuh. La tatakallaman, jangan kepandir, jangan berbicara. Mustaqbilan wa muraqiban, mustaqbilan yakni menghadap kepada Allah Ta'ala. Wa muraqiban, muraqiban itu maknanya adalah dawamu zikril qalbi fi nadhrillahi ilaihi, menetapi zikir kepada Allah Ta'ala, zikir di hati. Kita dilihat Allah, kita diperhatikan oleh Allah Ta'ala. Intinya ingat kepada Allah. Wa muhallilan, dan muhallil itu bertahlil, mengucapkan la ilaha illallah. Ini dianjurkan cara untuk dekat kepada Allah Ta'ala, cara yang fitori kotin ma'hudin lima syayikh, dengan jalan atau thariqah yang diketahui bagi para guru, yakni yang kita amalkan wirid bacaan yang kita dapat dari para guru kita. Kalau tidak ada ini, kalau tarekat ya ada mursyid biasanya yang bisa memudahkan kita untuk sampai kepada Allah Ta'ala, karena ada yang bimbing. Kalau tidak ada, tidak dapat mursyid, ya. Maka di sini dikatakan wa idza faqada syekh al-mursyid fal azkarun nabawiyyah al-waridah 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam afdalu min ghairiha. Tidak ada juru tarikatnya. Karena cari guru tarekat yang benar di zaman sekarang ya susah. Tarekat guru yang betul-betul dekat dengan Allah Ta'ala, yakni mengharapkan semata-mata karunia Allah Ta'ala, tidak peduli orang apakah mencela apa enggak. Kalau dulu ada misalnya kayak Imam Sufyan Ats-Tsauri, Imam Al-Hasan Al-Basri, Imam An-Nawawi, itu kan ulama-ulama yang pantas dijadikan teladan. Ibaratnya kita pasrah bongkoan, kata orang Jawa, ikut ininya aja dengan dulu. Sekarang ulama-ulama begitu kan ya agak sulit ditemui. Karena ulama bisa dibeli. Kalau dulu seperti Imam Sufyan Ats-Tsauri itu ketemu kepala negara, khalifah dari Bani Abbasiyah itu, dikasih duit tidak mau. Terus ditanya apa permintaan itu wahai Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri ini kalangan tabi'in yang banyak berguru ke sahabat, muridnya banyak, gurunya ratusan. Apa hajat engkau, keperluan engkau apa? Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, keperluanku agar engkau nggak usah datang lagi di sini, nggak usah ngasih apapun. Tarik benar, tarik benar. Kepala negara juga itu. Yang itu dicari-cari, sembunyi gitu. Imam Fudail bin Iyad itu pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid, ulama luar biasa. Imam Al-Fudail bin Iyad yang kita kutip oleh Muhammad yang penulis kitab ini banyak kutip Imam Fudail bin Iyad ketika membahas Islam. Didanani oleh Khalifah Harun ar-Rasyid, kepala negara yang luar biasa itu, karena kekuasaannya luas sekali. Pada masa Umar itu kekhilafahan itu sudah seluruh Jazirah Arab, sekarang jadi 7 negara itu, sampai ke Mesir, kemudian Irak, Palestina, itu dalam wilayah Khalifah Umar. Khalifah Harun ar-Rasyid lebih luas lagi, sampai daerah-daerah sekitar Rusia yang lagi perang Rusia dengan Ukraina. Korbannya bisa sampai 1,5 juta, tidak.
Rusia Ukraina ini, perang yang selama ini nih 500 ribuan. Kemarin saya baca berita itu bukan Rusia Ukraina tapi antara Armenia dengan Azerbaijan bertempur 100 mati, namanya nyawa orang yang hilang, rusak. Nah, Khalifah Harun ar-Rasyid ini datangi Fudail bin Iyad, bukan Al-Fudail bin Iyad yang mendatangi Khalifah Harun ar-Rasyid, minta nasihat, dinasihati oleh Al-Fudail bin Iyad mengelola negara baik-baik. Sampai kemudian panjang nasihatnya itu, nangis Khalifah Harun ar-Rasyid nangis melihat betapa beratnya mengelola negara. Ini penguasa yang bagus itu datang ke ulama minta nasihat, bukan ulama datang ke penguasa bawa proposal. Handang pulih Khalifah Harun ar-Rasyid ini ngasih duit kepada Al-Fudail bin Iyad 1.000 dinar. 1.000 dinar ini karena sedikit, 1 dinar itu 4,25 gram emas, 4 gram seprapat, kalikan 1.000 berarti 4.250 gram, 4 kilo seperempat. Bayangkan ibu-ibu punya emas itu 4 kilo seperempat. Oh lihat, Imam Al-Fudail bin Iyad ditolak bawakan. Ibrahim itu pergi ya Khalifah Harun ar-Rasyid. Belum lama pergi ini hidup di dalam tarik dirinya. Nah ini kan kekurangan ya tadi. Akhirnya diterima kan bisa menyamai sedikit lah hidup kita. Kemudian oleh pembantunya ini rupanya belum jauh dengar nih dirinya, berguling gitu. Karena menyulungi duit tadi oleh Harun ar-Rasyid, oleh Imam Al-Fudail bin Iyad sudah dibukakan. Ini ulama-ulama yang memang lebih cinta akhirat begitu. Khalifah Harun ar-Rasyid pernah juga dinasihati oleh Syaqiq al-Balkhi. Kalau engkau, kata Syaqiq al-Balkhi, tidak mengatur negara engkau, kekuasaan yang Allah berikan ini tidak engkau terapkan hukum Allah di dalamnya, fa'lam annaka zu'ama'u ahlinna. Kelak engkau, ketahui kelak engkau akan menjadi pemimpin penduduk neraka, karena menjadi orang terdepan di dalam menentang hukum Allah Ta'ala. Syaqiq al-Balkhi ini guru-guru orang-orang tokoh-tokoh kalau di dalam kitab tasawuf itu jadi teladannya. Apalagi Imam An-Nawawi itu juga. Nah, kalau dapat guru-guru yang begitu, ngerti ilmu syariat, ya, ngerti ilmu syariat, karena tidak boleh bicara tasawuf kalau tidak mendalam ilmu syariat. Ya, akhirnya jadi tidak karu-karuan. Beberapa waktu lalu di WA oleh ibu-ibu, rupanya jamaah ibu-ibu suaminya ini ngaji yang ujungnya nggak mau sholat, ada link-link pengajiannya itu, maka banyak itu yang di YouTube-nya itu hampir 100.000 orang yang dikasih kayak mantap benar, tapi ujungnya ini parah. Jadi itu menjamur. Makanya guru mursyid ini tidak sekedar bicara tasawuf enggak, tapi bicara syariat itu yang seperti kata ya, Abu Yazid Al-Bustami, beliau melihat ada guru terkenal yang disebut sebagai waliullah. Beliau melakukan perjalanan mau mendatangi itu, beliau mendatangi guru yang dikenal dengan mustajabud da'wah, doanya makbul. Jadi beliau beristilah jalan jauh, nunggu orang tersebut mau lihat dulu. Datang ke masjid, orang tersebut dilihati membuang ludah ke arah kiblat oleh Abu Yazid Al-Bustami. Akhirnya tidak ada jadi beliau temui orang tersebut. Jalan jauh tidak apa-apa, nggak jadi ketemu. Ditanya kenapa nggak jadi ketemu, sudah jauh-jauh nggak ditemui, kenapa? Itu keliru.
orang sudah tidak beradab kepada Allah Ta'ala, tidak mungkin dia itu waliullah. Meludahnya tidak meludah mengotori masjid, tidak punya adab pada Allah. Gimana bisa dianggap waliullah? Jadi standarnya sederhana saja. Anda sholat ya mungkin wali tidak sholat gimana? Apalagi sampai mengajak hal-hal yang tidak benar. Mengaku waliullah. Banyak kadang ibu-ibu jadi korban. Anda dimandikannya supaya cepat sampai pada Allah, dimandii ibu-ibu. Jangan takut, mandi seorang aja biar. Kalau anak dimandiin nanti meninggal baru dimandiin. Jadi hal-hal yang menyimpang dari hukum syariat jelas dia bukan mendekat pada Allah, tapi jauh. Ajaran yang macam-macam sekarang. Sehingga kalau tidak ketemu seperti itu, ya, guru yang seperti itu, maka wirid apa yang dibaca? Ya wirid yang didapat dari hadis-hadis sahih, itu lebih afdal. Baca, kalau baca la ilaha illallah itu tidak perlu pakai itu dari Nabi sendiri. Baca yang kita biasa baca setelah sholat ini, itu ada riwayatnya. Atau baca di sini ada Khatib Haddad. Di belakang kita ini Khatibul Haddad Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Baca bagus. Karena ini ada dalilnya. Ada dalilnya ada. Meskipun di sini tidak disebut ini dalilnya. Jadi kalau bacaan Al-Quran tidak perlu dalil bacaan Al-Quran. Baca Al-Quran, jadi wirid. Jadi kalau wirid baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Nah, kalau wirid-wirid khusus dengan saya khusus itu ya perlu. Kita dapat amalan Khatib Haddad ini juga ada, ya dapat gurunya ada, anaknya itu ada. Kalau sekarang kan kalau bahari kita ngaji tidak ada diberi, ya sudah kamu saya kasih ini amalan ini, ajar suka misalnya, aku ijazai engkau, kemudian kita katakan kobil tu ya saya. Kalau dulu kita tidak ada begitu, kata guru ngaji kita, amalkan, sudah cukup. Dan dulu dikasih amalan supaya mudah belajar, guru ngaji kita, sekaligus pandai kita, kakaknya ibu kita, amalkan. Asal amalannya itu tidak kita lihat menyimpang dari ketentuan syariat, baru itu guru kita ngasih amalan, tidak kita amalin. Misalnya suruh ya, ada amalan-amalan macam-macam itu di kitab Syamsul Ma'arif kita tidak amalin. Karena kita lihat Nabi aja tidak nyuruh. Misalnya kayak puasa witol, sempat juga tak amalin. Pagi, sahur sampai subuh itu puasa. Tidak boleh makan, tidak boleh tidur. Dulu waktu masih usia sekitar berapa itu 16-an tahun itu sampai juga saya dulu kayak gitu. Jadi setelah itu kita sadar ini amalan tidak pas. Tujuannya apa? Untuk dapat apa namanya? Ya keistimewaan. Keistimewaan apa yang diperoleh dari ilmu seperti itu? Maka jangan diamalkan kalau begitu. Karena apa? Kadang prinsip dapat sesuatu yang berbeda dari adat itu ada dua. Yang pertama itu adalah pemberian Allah Ta'ala, yang Allah sebut para ulama dengan karomah. Yang kedua itu dari setan, sebetulnya dari setan. Merasa kasyaf, tapi itu dari setan. Itu dibahas oleh Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Hati-hati melihat, kita tahu di rumah orang sana ada apa. Kalau sekarang bisa pasang CCTV tahu itu. Tapi kalau kita bisa ternyata diperlihatkan oleh apa, kita tahu sesuatu itu terjadi di tempat orang yang mestinya kita tidak tahu. Hati-hati kata beliau. Itu bisa jadi kasyaf dari setan.
supaya kita tahu itu aib orang. Tidak pas banyak beristighfar. Itu pernah terjadi, diceritakan oleh Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Ada punya teman sesama orang alim. Suatu ketika kok ditemui itu susah sekali. Ditemui susah. Ke masyarakat menjauh. Akhirnya kekerasan karena kawannya sudah kekerasan itu. Kenapa engkau begitu? Kata orang tersebut, aku gimana bisa menemui orang itu? Sementara aku melihat orang itu seperti binatang. Itu melihat orang itu mukanya muka hewan. Akhirnya dinasihati oleh. Kalau pejabat dia temui, masyarakat enggak. Dinasihati oleh Syekh Hasyim Asy'ari. Bisa jadi itu ya bentuk kasab lagi dari setan, dari setan. Karena Rasulullah itu menyuruh bertetangga baik, menyuruh tamu diterima. Kalau kemudian yang muncul itu wajah-wajah hewan, itu jelas enggak itu. Tidak semua yang kemudian pengalaman spiritual itu pas itu enggak. Itu kadang orang beribadah bisa jadi ngaku nabi macam-macam, itu bisa jadi karena ada pengalaman spiritual cuma dari setan. Makanya hati-hati kalau apa namanya ada amalan-amalan yang enggak pas, bisa dapat karomah. Karomahnya bentuk dilanjuri oleh Allah Ta'ala. Jadi kalau tidak ada wirid tertentu, wirid dari Nabi Rotib Haddad itu dari banyak dari hadis Nabi, tambah doa penjagaan diri dari berbagai macam bahaya bacaan. Yaitu lapis, yaitu sudah disusun oleh para ulama dari berbagai riwayat, ditambah doa-doa yang benar yang bagus. Tapi kalau hizib-hizib yang ini perlu hati-hati bacanya amalan itu, karena doanya katanya ngeri betul. Ngeri ya. Orang yang menzalimi kita itu kita doakan. Jadi kalau pakai hizib ada hizib nasor, ada hizib apa itu yang doanya pokoknya kalau yang menzalimi diberi siksaan yang berat. Nah, maka hati-hati membaca itu, hati-hati walaupun tidak ngerti maknanya. Sebagus-bagusnya baca itu ya wirid yang kita tahu maknanya, kemudian diniati yang benar. Niat yang benar apa? Kita zikir itu mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, tidak untuk mencari yang macam-macam itu, tidak. Kita mencari Allah istiqomahkan di dalam ketaatan. Dan itu kadang berwirid itu untuk dapat kesaksian, dapat ini yang sebetulnya itu tidak membantu dalam kehidupan kita. Kalau ada wirid itu ya wirid supaya tangguh, dipukul orang apa terpental, ada wiridnya itu. Ada wiridnya, amalannya ada, gurunya ada. Jadi orang mau mukul terpental, dites betul itu ke sesama murid. Saya tidak tahu apakah kalau dites ke orang lain yang tidak punya lain perguruan itu senang atau enggak. Kalau wirid seperti itu tinggalkan, niatkan, luruskan itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau Allah tetapkan sesuatu itu, tapi kita inginnya makin dekat kepada Allah Ta'ala. Termasuk wirid itu yang doa pagi sore, Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardh wa la fis samaa wa huwas sami'ul 'alim. Ada di Rotib Haddad, ada juga. Itu ada hadisnya. Tapi bisa dipasangi niat begitu. Niat dapat tenaga dalam, niat dapat ini. Tapi yang paling bagus niat kan baca itu. Pertama Rasulullah suruh, ya. Rasulullah suruh. Yang kedua berlindung kepada Allah. Niatnya mesti begitu.
Walaupun itu dari Nabi, tapi dipasangin niat yang salah, bisa nggak dapat kita itu fadilah dari zikir. Bismillah, dengan nama Allah, Allazi la yadurru ma'asmihi syai'un, yang sesuatu pun itu tidak akan bisa memberikan mudarat, tidak membahayakan. Fil ardi wala fis sama, baik sesuatu itu di bumi maupun di langit, hewan maupun jin maupun apa, tidak bisa memberikan mudarat. Wa huwa sami'ul alim, dan Allah itu maha mendengar, maha mengetahui. Ini kan dahsyat, bagus. Nabi ngajarin baca pagi 3 kali, sore 3 kali. Banyak, tidak apa-apa. Tapi yang dimunculkan itu keyakinan Allah itu lebih perkasa dari siapapun. Yakni manusia, hewan dan sebagainya tidak memberikan bahaya kalau Allah tidak mengizinkan. Maksudnya begitu. Kemudian kalau ada bahaya, syariatnya ya tetap menghindar. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika menyiapkan pasukan Badar itu sampai menyewa baju besi, bawa pedang, ya, karena hukum syariatnya kalau ada bahaya ya menghindar. Kemudian ada apa, kita ditangkis pakai dada, tidak begitu. Nabi ngajari, Allah menyuruh wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, persiapkan untuk menghadapi mereka musuh-musuh kalian kekuatan yang kalian mampu. Wa mir ribatil khayl, dari kuda-kuda yang ditambatkan. Siapkan ini, Nabi menyiapkan. Jadi bukan berarti itu berarti kurang kuat akidahnya, tidak begitu. Allah Maha memberi rezeki, ya. Allah perintahkan bekerja, Rasulullah perintahkan bekerja. Jadi ini sisi-sisi batin ketika kita berzikir itu mestinya begitu. Litara biha naron wa nuran hasilah. Itu berzikir tadi agar engkau melihat dengan zikir itu naron, api, wa nuron, dan cahaya hasilah, yang engkau bisa raih itu, engkau dapatkan itu. Jadi zikir itu bisa menerangi hati, bisa menerangi hati. Fayudhi'u wajhul qalbi bin nuril jali, yang kemudian menerangi sisi hati dengan cahaya yang jelas. Wa yasiru mazmumut taba'i zailah, wa yasiru mazmumut taba'i zailah, dan jadilah tabiat-tabiat yang tercela, perilaku-perilaku buruk itu bisa hilang dengan zikir, dengan muraqabah tadi. Mestinya begitu tujuannya itu. Allah bersihkan hati, Allah perbaiki kita dari perangai kebiasaan yang buruk. Maksudnya mesti begitu. Kalau tidak, banyak berpikir kok perbuatannya masih buruk, itu ada yang kurang dengan pikirnya. Sore ini tadi, malam tadi itu dapat berita kediamannya Mentan, Menteri Pertanian, siapa yang limpo-limpo itu, Syahrul apa? Iya, pokoknya ada limpo-limpo. Itu digeledah Pak KPK itu, digeledah OTT. Yang anehnya di berita itu bawa mesin penghitung uang. KPK-nya bawa mesin penghitung uang. Nggak tahu seberapa banyak uangnya. Sampai bawa mesin penghitung itu. Keluar ya, Pancasila ternyata ketangkap. Walaupun zikir kalau begitu itu enggak masuk, itu zikirnya enggak masuk, bahaya. Jadi perhatikan, wa taswiru ahlan lil musyahadatil lati, dan engkau menjadi layak untuk musyahadah. Apa musyahadah itu? Ya, dia ayyakuna fi halil ibadah mithlu haliman ra'ahu ta'ala. Musyahadah itu adalah engkau dalam kondisi beribadah itu dalam keadaan engkau merasa dilihat oleh Allah, atau engkau merasa melihat Allah Ta'ala. Itu musyahadah.
hadirkan. Kita ini berhadapan dengan Allah. Kita sholat Allahu Akbar, Allah melihat kita, melihat hati kita. Jadi dengan zikir itu mestinya begitu. Musyahadah allati hiya ni'matun ummah. Musyahadah itu adalah nikmat yang sangat besar. Fasir muta'ahila, maka jadilah layak untuk mendapatkan itu. Ini bisa diusahakan, jadi berupaya agar kita layak mendapatkan musyahadah dari Allah Ta'ala. Dan itu perlu dilazimkan, dibiasakan. Di antara amalan yang bisa kita upayakan itu sebagaimana hadis Rasulullah, man shallal fajra fi jama'atin, siapa sholat fajar, sholat subuh dalam satu jamaah, tsumma qa'ada yanzurullaha ta'ala, kemudian dia duduk berpikir kepada Allah Ta'ala, hatta tatlu asy-syamsu, hingga matahari terbit waktu syuruk. Tsumma shalla rak'atain, kemudian dia sholat 2 rakaat setelah syuruk, mungkin beberapa menit sampai agak meninggi, sholat 2 rakaat. Kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin, maka baginya itu seperti mendapatkan pahala haji dan umrah. Tamatin sempurna. Ini yang bagus diamalkan kalau ada pegawai. Ini ada pegawai gini, nyiapkan anak belajar sekolah dan sebagainya perlu waktu. Kalau enggak, apalagi sudah menua, duit punya banyak aja sudah, haji lah, cukup aja sudah, bisa diamalkan. Haji umrah tiap hari, yakni dengan dapat pahalanya saja. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya dan Allah berikan kita ini layak untuk mendapatkan dari musyahadah. Minimal kalau tidak bisa pun saat sholat Allah berikan kekhusyuan kepada kita dan Allah perbaiki perilaku tingkah laku kita dan hati kita.